Setiap hari, pria ini hanya dianggap remeh. Seorang cleaning service yang kerja keras, tapi selalu dihina oleh perawat cantik dan sombong di rumah sakit tempatnya bekerja. Kamu itu cuma tukang pel. Jangan sok dekat sama aku, kata sang perawat dengan angkuh. Tapi siapa sangka, takdir justru berbalik saat wanita itu terbaring tak berdaya, dan orang yang paling ia hina, menjadi satu-satunya yang menolong dan merawatnya dengan tulus. Akankah rasa benci itu berubah jadi cinta? Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh makna ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya semakin banyak orang yang belajar bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun mereka terlihat. Inilah kisah mengharukan tentang penghinaan, penyesalan, dan cinta yang tumbuh dari hati paling sederhana. Yuk, kita mulai ceritanya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Andra sudah berdiri di depan gerbang rumah sakit Bina Kasih. Udara dingin menusuk kulit, tapi ia tetap melangkah tegap membawa ember, pel, dan sapu kesayangannya. Senyum kecil selalu tersungging di wajahnya, seakan lelah dan hinaan yang sering ia terima tak pernah menggores hatinya. Pagi, Pak Satpam, sapa Andra sambil mengangguk sopan. Pagi, Andra. Rajin banget kamu, belum jam 6 udah datang aja, balas Pak Herman dengan kagum. Andra hanya tertawa kecil. Kalau saya datang siang, lantainya nggak sempat kering sebelum pasien berdatangan, Pak. Ia kemudian berjalan menyusuri lorong panjang rumah sakit. Lantai putih mengilap, aroma disinfektan menusuk hidung, dan suara alat medis dari ruang ICU terdengar samar. Di sanalah Andra menemukan ketenangan, di balik kesunyian rumah sakit yang tak pernah tidur. Namun ketenangan itu jarang bertahan lama. Begitu jam kerja perawat dimulai, suara sepatu hak tinggi Maya terdengar memecah keheningan. Ya ampun, Andra, kamu ngepel atau nyebarin air sih? Katanya sambil melangkah dengan wajah risih. Ia mengibaskan ujung roknya agar tidak terkena air pel yang belum kering. Beberapa perawat lain ikut tertawa kecil. Andra menunduk sopan. Maaf, Mbak Maya, saya belum sempat keringin bagian sini. Saya pel ulang biar nggak licin. Terserah deh. Tapi tolong ya, jangan ganggu jalanku lagi. Aku bisa jatuh kalau lantainya becek begini, ujarnya ketus sambil berlalu. Andra hanya bisa tersenyum tipis, meski di dalam dadanya ada rasa sesak. Ia sudah terbiasa, sejak kecil, ejekan bukan hal baru baginya. Namun, ia selalu ingat pesan ibunya yang kini sudah tiada. Nak, kalau orang merendahkanmu, jangan balas. Buktikan dengan kerja kerasmu, bukan kata-katamu. Setelah semua orang pergi, Andra kembali bekerja. Setiap gerakan tangannya penuh ketelitian, dari menyapu daun di taman depan, hingga menyeka kaca ruang VIP tanpa meninggalkan noda sedikit pun. Baginya, setiap lantai yang bersih adalah bentuk penghormatan untuk ibunya yang dulu selalu berkata, kerja bersih itu cerminan hati yang bersih. Sore hari, ketika para pegawai mulai pulang, Andra masih ada di sana, memungut sampah medis dengan hati-hati. Tangannya sudah perih, tapi pikirannya tetap tenang. Ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Malamnya, setelah pekerjaan selesai, ia duduk sendirian di ruang istirahat kecil di belakang rumah sakit. Ia membuka bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal buatan kakaknya. Di hadapannya, terpajang foto ibunya yang sudah lama meninggal. Ia menatap foto itu dengan senyum sedih. Bu, Andra janji, suatu hari nanti, Andra bakal naik derajat. Bukan buat sombong, tapi biar orang gak ngeremehin kerja keras kayak gini lagi. Lampu rumah sakit berkelap-kelip di kejauhan, dan dari jendela, terlihat Maya berjalan bersama dokter muda sambil tertawa bahagia. Andra menatap sebentar, lalu kembali menunduk. Dalam hatinya ia berbisik. Mungkin aku gak selevel sama mereka. Tapi aku gak akan berhenti berjuang. Ia tidak tahu bahwa takdir diam-diam sedang menulis kisah luar biasa antara dirinya dan wanita yang kini menganggapnya rendah. Rumah sakit Bina Kasih tak pernah sepi. Setiap pagi, lorong-lorongnya dipenuhi suara langkah cepat para perawat, dokter, dan pasien yang datang silih berganti. Di antara mereka, Maya selalu mencuri perhatian. Rambutnya selalu tertata rapi, parfum mahalnya menguar kemanapun ia lewat, dan seragam putihnya tampak selalu baru. Ia bukan hanya dikenal cantik, tapi juga perfeksionis,
dan sayangnya, terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Lihat tuh, lantainya masih basah. Kalau aku jatuh, siapa yang tanggung jawab? Keluhnya sambil memandang Andra dengan tatapan jijik. Andra buru-buru mengeringkan lantai sambil berkata pelan, "Maaf, Mbak, baru saya pel bagian situ." Maya mengangkat alis, lalu menatap rekan perawatnya sambil berbisik. "Makanya, kalau kerja jangan cuma ngandelin tenaga. Pakai otak dikit, kek." Rekan-rekannya tertawa kecil. Namun hanya Rika, sahabat Maya sejak sekolah perawat dulu, yang terlihat tidak nyaman. Ia menatap Maya dengan lembut, tapi dalam dia merasa prihatin. "Maya," ucapnya perlahan, "kamu sadar nggak, kata-katamu tuh tajam banget. Kamu nggak tahu latar belakang orang. Mungkin Andra kerja keras bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang yang dia sayang." Maya mendengus. "Rika, kamu terlalu lembek. Dunia ini nggak bisa dimenangkan dengan rasa kasihan. Yang miskin akan tetap miskin kalau dia nggak mau berubah. Dan lihat aja si Andra itu, tiap hari cuma nyapu. Kamu pikir Tuhan bakal ubah nasib orang kayak dia?" Rika terdiam. Ia tahu, Maya sudah terbiasa hidup di dunia yang penuh kenyamanan. Ayahnya seorang pengusaha alat kesehatan, ibunya punya klinik sendiri. Sejak kecil, Maya tak pernah kekurangan apapun. Sementara Andra, bahkan untuk makan pun harus menghitung setiap rupiah. Dua dunia yang sama sekali berbeda, tapi berada di tempat yang sama, rumah sakit. Suatu siang, ketika jam istirahat tiba, Maya duduk di kantin rumah sakit bersama beberapa perawat lain. Ia menyesap minumannya dengan anggun sambil mengeluh. "Aku capek banget lihat orang-orang kayak Andra. Serius deh, ngapain juga mereka kerja di tempat seperti ini kalau cuma bikin pemandangan jelek?" Seorang dokter muda yang duduk tak jauh dari mereka menoleh sekilas. Ia tidak bicara, tapi tatapannya penuh kecewa. Baginya, rumah sakit adalah tempat menolong siapapun tanpa memandang status. Namun Maya tidak peduli, dunia baginya hanya punya dua warna, yang berada di atas dan yang di bawah. Sementara itu, di sudut taman belakang rumah sakit, Andra sedang duduk melepas lelah. Tangannya kotor oleh noda disinfektan, dan bajunya basah oleh keringat. Namun ketika melihat beberapa pasien tersenyum karena halaman bersih, lelahnya sedikit terbayar. Ia mendengar suara tawa Maya dari kejauhan, namun tak menoleh. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, orang seperti Maya belum tentu paham arti ketulusan. Di malam hari, ketika rumah sakit mulai sepi, Andra sering membersihkan ruangan rawat VIP tempat Maya biasa bertugas. Ia memperhatikan meja kerja Maya yang penuh catatan, dan selembar foto keluarganya di sudut meja. Dalam hati, Andra berbisik, "Semoga suatu hari nanti, Tuhan lembutkan hatinya." Karena orang yang keras hatinya, sebenarnya sedang menutupi luka yang dalam. Keesokan harinya, suasana di rumah sakit berubah. Ada pasien tua yang baru masuk ke ruang UGD, seorang kakek miskin yang datang sendirian. Bajunya lusuh, tubuhnya gemetar. Andra membantu menuntunnya dengan sabar. Tapi Maya yang sedang piket malah berkomentar dingin. "Pak, tolong antri dulu ya. Jangan langsung masuk. Ini rumah sakit, bukan tempat minta-minta." Rika langsung menatap Maya tajam. "Maya, dia pasien, bukan pengemis." Namun Maya hanya memutar bola matanya. "Ya udah, kalau kamu mau bantu, bantu aja. Aku nggak mau ikut campur." Andra menunduk. Ia membantu kakek itu berbaring, membersihkan tubuhnya, lalu memanggil dokter jaga tanpa berkata sepatah kata pun kepada Maya. Tapi di hatinya, ada rasa pedih, bukan karena hinaan, melainkan karena masih ada orang yang kehilangan empati hanya karena status. Malam itu, ketika Maya berjalan ke parkiran, ia melihat Andra masih di sana, mengelap kaca ambulan sendirian. Lampu sorot membuat sosoknya terlihat tegas dan berwibawa, meski hanya dengan seragam pembersih lusuh. Untuk pertama kalinya, Maya berhenti sejenak menatapnya. Ada sesuatu dalam diri Andra yang tidak bisa ia jelaskan, ketenangan yang tidak pernah ia punya. Ia menggeleng, menghapus pikirannya sendiri. "Ah, aneh. Masa aku kepikiran orang kayak dia?" gumamnya sambil naik ke mobil. Namun takdir memang lucu. Maya tidak tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir ia berjalan dengan sombong tanpa arah. Karena setelah malam itu, dunia yang selama ini ia pandang rendah akan menyelamatkan hidupnya.
Hujan malam itu turun deras tanpa ampun. Langit kelam, petir menyambar, dan jalanan licin oleh air yang mengalir deras dari parit-parit yang meluap. Di dalam mobil putihnya, Maya menghela napas panjang. Tubuhnya lelah setelah menjalani shift ganda di rumah sakit. Matanya mulai berat, tapi pikirannya masih sibuk memikirkan hal-hal duniawi, gaji, penampilan, dan citra diri yang selalu ia jaga. Aku butuh liburan, gumamnya sambil menyalakan radio. Suara lembut penyiar mengisi keheningan. Hidup bukan tentang siapa yang di atas, tapi tentang siapa yang paling bersyukur. Maya menghela napas pelan. Kata-kata basi, ujarnya dingin. Ia tak sadar, ban mobilnya perlahan kehilangan kendali di tikungan licin dekat jembatan kecil. Dalam sekejap, roda depan tergelincir, mobil berputar, dan bruk! Suara keras memecah malam. Mobil itu menabrak pembatas jalan, terguling ke sisi kanan, dan berhenti dalam posisi miring. Maya menjerit. Kaca depan pecah, serpihan kaca melukai tangannya, dan rasa sakit luar biasa menjalar di kaki kirinya. Aduh, tolong! Suaranya lirih, tenggelam dalam derasnya hujan. Ia mencoba meraih ponselnya, tapi pandangannya mulai buram. Darah mengalir di pelipisnya. Di sisi lain jalan, Andra baru saja pulang dari shift malam. Ia berjalan kaki, menenteng payung robek dan tas kerja kecil. Ketika kilat menyambar, matanya menangkap cahaya lampu mobil yang terbalik di kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju lokasi kecelakaan. Mbak, halo! Ada orang di dalam, teriaknya keras, berusaha menembus suara hujan. Ketika ia membuka pintu mobil yang penyok, wajahnya langsung pucat. Di dalam mobil itu adalah Maya. Andra? Bisik Maya lemah. Nyaris tak terdengar. Andra menunduk cepat. SSST, tenang, Mbak. Jangan bicara dulu. Saya tolong, ya. Dengan susah payah, ia memanggul Maya keluar dari mobil. Tubuh Maya lemas, darah bercampur air hujan di wajahnya, dan kakinya terkulai. Namun Andra tetap memeluk erat, melindungi dari hujan yang semakin deras. Ia menenangkan dengan suara lembut. Tenang, Mbak. Saya di sini. Enggak apa-apa. Semua bakal baik-baik aja. Maya, yang setengah sadar, menatap samar wajah lelaki itu di bawah sinar lampu jalan yang temaram. Wajah yang sederhana, tapi ada ketenangan yang menenangkan jiwanya. Dalam kesadarannya yang menipis, ia berbisik pelan. Kenapa kamu nolong aku? Andra tersenyum, menatapnya penuh iba. Karena kita semua manusia, Mbak. Dan manusia seharusnya saling bantu, bukan saling jatuhin. Setelah itu, Maya pingsan di pelukannya. Andra memanggil ambulans dengan panik, tapi sinyal sulit karena badai. Akhirnya, ia memanggil sopir ambulans rumah sakit yang kebetulan masih berjaga malam itu. Beberapa menit kemudian, Maya dibawa ke ruang UGD dengan kondisi kritis. Dokter jaga segera menangani, sementara Andra berdiri di luar ruangan, basah kuyup, tubuh menggigil. Beberapa perawat mengenalinya. Andra, kamu kenapa bisa di sini? Kamu luka. Andra menggeleng pelan. Enggak, saya cuma nemuin Mbak Maya di jalan. Mobilnya kecelakaan. Semua terkejut. Salah satu perawat menatap Andra dengan campuran heran dan kagum. Serius? Kamu yang nolong Maya? Andra hanya mengangguk, lalu menunduk. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya saya lakuin. Beberapa jam berlalu. Setelah operasi darurat, dokter keluar dari ruang tindakan. Syukurlah, nyawanya selamat, kata dokter sambil melepas masker. Tapi kakinya harus diistirahatkan lama. Butuh waktu untuk pulih. Andra menghela napas lega. Ia berdiri di luar ruang rawat sambil menatap hujan yang masih turun pelan. Hatinya campur aduk, antara lega, sedih, dan bingung. Meski selama ini Maya selalu menghina dan meremehkannya, Andra tetap tak tega melihatnya menderita. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dialah penyelamat Maya malam itu. Baginya, kebaikan tidak perlu diumumkan. Yang penting, orang yang diselamatkan bisa kembali hidup dengan baik. Keesokan paginya, Maya sadar di ruang perawatan. Sinar matahari menembus tirai, menyentuh wajahnya yang pucat. Kakinya diperban, dan rasa nyeri masih terasa di sekujur tubuh. Ia mencoba mengingat, hujan, kecelakaan,
dan seseorang yang menolongnya. Suara lembut itu masih terngiang di telinganya. "Tenang, Mbak, saya di sini." Namun, wajah itu samar. Ia tak tahu siapa. Maya menatap langit-langit, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa rapuh. Ia, perawat yang selalu tampil kuat dan sombong, kini tak berdaya di ranjang pasien, tempat yang dulu ia pandang rendah. Dan di luar sana, seseorang yang pernah ia hina habis-habisan sedang berdiri di taman belakang rumah sakit, berdoa dalam diam. "Tuhan, sembuhkan dia. Walau dia nggak tahu siapa yang nolong, biarlah Engkau yang kasih balasan terbaik." Andra menatap langit mendung, lalu kembali bekerja. Ia tidak tahu, dari kejadian malam itu, benih kecil bernama takdir mulai tumbuh di antara mereka. Perlahan, tapi pasti. Sudah 3 minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Maya kini menjalani perawatan intensif di ruang rehabilitasi rumah sakit tempatnya sendiri bekerja. Ironi yang pahit, dulu ia berjalan dengan percaya diri di lorong rumah sakit, kini ia hanya bisa duduk di kursi roda, ditemani aroma antiseptik yang menyesakkan. Kakinya dibalut perban, rasa nyeri masih sering datang. Namun yang paling menyakitkan bukanlah lukanya, melainkan kenyataan bahwa sekarang, ia harus bergantung pada orang lain. Dulu, ia sering menatap pasien dengan tatapan iba bercampur gengsi. Kini, setiap kali perawat lain datang membantunya ke kamar mandi, Maya hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai goyah. Sesuatu yang disebut kesadaran. Setiap pagi, ada hal aneh yang selalu terjadi. Ketika Maya bangun, kamarnya sudah rapi, vas bunga di mejanya berganti bunga segar, dan segelas air putih selalu diletakkan di sisi tempat tidur. Ia tak tahu siapa yang melakukannya. Perawat jaga bilang bukan mereka, karena jadwal bersih-bersih kamar dilakukan siang hari. "Mungkin itu malaikatmu, Mei," candaan Rika suatu hari. Maya tersenyum hambar. "Kalau malaikat, harusnya sekalian sembuhin kakiku." Namun jauh di lubuk hati, Maya penasaran. Ada kehangatan di setiap hal kecil yang dilakukan orang misterius itu. Bunga yang disusun rapi, cara gelas diletakkan selalu di posisi yang sama, bahkan tisu di meja yang terlipat hati-hati. Semuanya terasa penuh perhatian. Suatu pagi, hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Maya terbangun lebih awal dari biasanya karena suara benda jatuh di lantai. Ia menoleh perlahan, dan matanya membesar. Di sana, di ujung kamar, terlihat sosok yang sangat ia kenal. Andra. Ia sedang jongkok, memungut serpihan kaca vas bunga yang pecah. Tangannya terluka sedikit, tapi ia tetap berusaha hati-hati agar tak meninggalkan sisa pecahan di lantai. Maya memejamkan mata sejenak, antara kaget dan tak percaya. Orang yang selama ini diam-diam merawatnya, ternyata orang yang dulu selalu ia hina. "Mau sok pahlawan lagi, ya?" Suaranya akhirnya terdengar, sedikit bergetar menahan ego. Andra menoleh pelan, wajahnya tetap tenang. Ia menunduk sopan, lalu berkata lembut, "Enggak, Mbak. Saya cuma nggak mau Mbak terluka lagi." Kalimat sederhana itu membuat dada Maya terasa sesak. Biasanya, ia akan membalas dengan sindiran tajam. Tapi kali ini, lidahnya keluh. Ada sesuatu di mata Andra yang sulit ia pahami, bukan belas kasihan, tapi ketulusan yang hangat. Sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Andra kemudian berdiri, mengangkat vas bunga baru yang sudah ia siapkan dari luar ruangan. "Bunganya saya ganti, ya. Yang ini lebih segar," katanya dengan senyum ringan. Maya memperhatikannya diam-diam. Setiap gerakannya sederhana, tapi penuh makna. Tangannya yang kasar karena kerja keras tanpa hati-hati saat menata bunga di meja. Maya seperti melihat sisi lain dari dunia yang selama ini ia abaikan. Ketika Andra hendak keluar, Maya menahan suaranya. "Andra." Andra berhenti, menoleh. "Kenapa kamu lakuin semua ini buat aku? Setelah semua yang aku omongin ke kamu, setelah semua hinaanku." Andra diam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada lembut namun dalam. "Karena saya tahu rasanya diremehkan, Mbak. Dan saya nggak mau ngerasa benci sama siapapun. Kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan buat bantu orang, ya, saya bantu. Sekalipun orang itu pernah nyakitin saya." Maya menatapnya lama. Tenggorokannya tercekat. Ia ingin berkata sesuatu,
Tapi yang keluar justru air mata yang perlahan jatuh tanpa bisa ditahan. Andra tersenyum kecil, lalu keluar dengan tenang, meninggalkan Maya yang kini terdiam, tenggelam dalam rasa bersalah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malamnya, Maya tak bisa tidur. Kata-kata Andra terus bergema di kepalanya. Saya nggak mau ngerasa benci sama siapapun. Ia teringat semua perkataan kasarnya dulu, tawa sinisnya, hinaannya, tatapan merendahkan yang ia berikan setiap hari. Dan kini, orang yang ia rendahkan justru yang membersihkan kamarnya, mengganti bunganya, bahkan diam-diam merawatnya. Kenapa kamu bisa sebaik itu, Andra? Gumamnya di antara isak pelan. Untuk pertama kalinya, Maya menunduk dan berdoa, bukan untuk kesembuhannya, tapi untuk seseorang yang hatinya jauh lebih bersih dari miliknya. Keesokan paginya, Rika datang menjenguk. Melihat Maya yang tampak murung, Rika bertanya, "Mei, kamu kenapa? Biasanya kamu paling cerewet." Maya tersenyum kecil, lalu menjawab lirih, "Aku baru sadar, selama ini aku salah nilai orang. Orang yang aku hina habis-habisan, ternyata yang paling tulus." Rika menatapnya lembut. "Mungkin Tuhan sengaja bikin kamu jatuh, supaya kamu tahu siapa yang tetap ada walau kamu di bawah." Maya hanya menatap keluar jendela, melihat Andra sedang menyapu halaman taman dengan jas hujan tipis. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai cleaning service, tapi sebagai seseorang yang punya hati luar biasa, seseorang yang membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Malam itu, sebelum tidur, Maya menatap bunga di mejanya dan tersenyum kecil. Bukan karena bunganya indah, tapi karena ia mulai mengerti. Kadang Tuhan menaruh cahaya di tempat paling sederhana. Dan kali ini, cahaya itu bernama Andra. Hari demi hari berlalu, dan Maya mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Setiap pagi, ia memperhatikan dari jendela ruang rehabilitasi, melihat Andra bekerja dengan sabar dan tulus. Ia selalu datang paling pagi, menyapu lorong, mengelap kaca, dan membantu pasien yang kesulitan berjalan. Tak ada keluhan, tak ada amarah. Bahkan ketika beberapa perawat masih memperlakukannya dengan sinis. "Cepat sedikit, Andra. Itu lantainya masih kotor." Seorang perawat muda berteriak. Namun Andra hanya mengangguk pelan dan menjawab, "Baik, Mbak. Saya rapikan lagi." Tak ada perdebatan, tak ada tatapan tajam. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya, dengan hati. Maya yang menyaksikan dari jauh, merasa dadanya menghangat. Dulu, ia mungkin akan jadi orang yang paling keras membentak Andra. Tapi sekarang, melihat semua itu, Maya justru merasa malu. Suatu sore yang tenang, Maya sedang belajar berjalan di lorong dengan alat bantu. Langkahnya masih goyah, tapi semangatnya mulai tumbuh kembali. Saat melewati ruang administrasi, ia berhenti karena mendengar suara yang familiar. Itu suara Andra. Ia sedang berbicara dengan salah satu dokter senior, Dokter Reza. Nada suaranya sopan tapi penuh keyakinan. "Iya, Dok, saya masih kuliah malam, jurusan manajemen rumah sakit. Kalau nanti sudah selesai, saya pengen bantu bikin sistem kerja yang lebih baik buat petugas kebersihan. Biar kami nggak cuma dianggap pelengkap." Maya tertegun di tempat. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Andra, kuliah? Dan bukan jurusan sembarangan. Manajemen rumah sakit. Dokter Reza menepuk bahunya sambil tersenyum. "Saya salut sama kamu, Andra. Banyak orang punya segalanya tapi malas berkembang. Tapi kamu, meskipun kerja keras dari pagi sampai malam, masih sempat belajar. Hebat kamu." Andra menunduk rendah. "Saya cuma pengen buktikan, Dok, kalau orang kecil juga bisa punya mimpi besar." Kalimat itu menancap dalam di hati Maya seperti anak panah. Ia merasakan sesuatu mengalir di dadanya, antara kagum, bersalah, dan malu. Semua hinaan, semua ejekan yang dulu ia lontarkan kini kembali seperti tamparan. Orang kecil. Ia mengulang kata itu dalam hati. Dulu ia sering menyebut Andra begitu, tapi ternyata, justru Andra lah yang punya jiwa besar. Malamnya, Maya duduk di tepi ranjang. Ia menatap kaki yang masih lemah, lalu menatap langit-langit kamar yang sepi. Suara lembut Andra terngiang lagi di kepalanya. "Saya nggak mau ngerasa benci sama siapapun. Saya pengen buktikan kalau orang kecil juga bisa punya mimpi besar."
Air mata hangat mengalir perlahan di pipinya. Maya menggenggam ujung selimutnya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Selama ini ia bangga sebagai perawat, merasa paling tahu, paling mulia, paling berharga. Tapi ternyata, di balik seragam sederhana dan tangan yang kasar, Andra menyimpan perjuangan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia alami. Keesokan harinya, Maya sengaja menunggu Andra datang. Ia melihatnya sedang mengepel lantai di depan ruangannya. Dengan suara pelan, Maya berkata, "Andra." Andra menoleh cepat, agak kaget. Mbak Maya, pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Maya tersenyum kaku. "Aku cuma mau bilang makasih. Buat semua yang kamu lakuin kemarin." Andra menggeleng. "Nggak perlu terima kasih, Mbak. Saya cuma kerja." Tapi Maya tahu, itu lebih dari sekadar pekerjaan. Ia melihat ketulusan yang sulit dijelaskan, semacam kebaikan yang tak butuh pengakuan. Hari-hari berikutnya, sesuatu berubah dalam diri Maya. Ia mulai belajar bersikap lembut pada petugas kebersihan, sopir ambulans, bahkan pasien yang cerewet. Ia menyapa dengan senyum, membantu sebisanya, dan berhenti menilai orang dari statusnya. Beberapa rekan perawat heran. "Kok kamu sekarang ramah banget sih, Mei?" Maya hanya tersenyum, menjawab singkat. "Kadang, untuk bisa melihat terang, kita harus jatuh dulu ke tempat paling gelap." Ia sadar, luka yang ia alami bukan hanya di kaki, tapi di hatinya. Dan luka itu kini sedang sembuh, perlahan, berkat seseorang yang tulus tanpa pamrih. Malam itu, sebelum tidur, Maya menulis sesuatu di buku catatannya. Sesuatu yang ia tulis bukan sebagai perawat, tapi sebagai manusia yang sedang belajar rendah hati. "Aku dulu terlalu sibuk menilai orang dari seragam, gaji, dan jabatan. Tapi hari ini aku sadar, kebesaran seseorang bukan di apa yang dia punya, tapi di bagaimana dia memperlakukan orang lain." Ia menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Andra masih terlihat di taman, menutup tempat sampah dan memastikan halaman bersih sebelum pulang. Maya tersenyum lirih. "Terima kasih, Andra, karena lewat kamu, aku belajar jadi manusia." Hari itu, suasana rumah sakit terasa berbeda bagi Maya. Lorong yang dulu sering ia lewati dengan langkah cepat dan kepala tegak kini terasa begitu sunyi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, ejekan, tatapan merendahkan, dan kata-kata yang kini membuat dadanya sesak. Sudah seminggu sejak dokter menyatakan kakinya sembuh total. Namun ada luka lain yang belum sembuh, rasa bersalah. Malam itu, Maya duduk di kamarnya, memegang sebuah kotak kecil berisi sepatu kerja baru. Warnanya hitam sederhana, tapi bersih dan kuat, persis seperti sosok Andra. Ia menatap sepatu itu lama, lalu tersenyum lirih. "Aku nggak bisa menghapus masa lalu, tapi mungkin aku bisa mulai dengan satu kata, maaf." Keesokan paginya, Maya melangkah menuju ruang kebersihan di lantai dasar. Ruangan itu kecil, hanya berisi rak alat pel, ember, dan seragam lusuh. Andra sedang di sana, membenarkan tongkat pel yang patah. Maya berdiri di depan pintu beberapa detik, menahan degup jantungnya. Suara langkahnya membuat Andra menoleh. Mbak Maya." Andra tersenyum kecil. "Udah bisa jalan ya? Syukurlah, saya senang dengarnya." Maya menelan ludah, lalu melangkah pelan mendekat. Tangannya gemetar saat menyerahkan kotak itu. "Andra, ini, aku bawain sedikit hadiah. Nggak seberapa sih, cuma sepatu kerja baru. Aku lihat sepatumu udah sobek." Andra memandang kotak itu, lalu menatap Maya. "Buat saya." Maya mengangguk. "Iya, dan aku juga pengen bilang sesuatu." Ia menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Selama ini aku sombong, kasar, dan buta. Aku ngeremehin kamu, ngerendahin kamu, padahal kamu jauh lebih mulia dari aku. Aku cuma pengen bilang, aku minta maaf, Andra." Kata maaf itu akhirnya keluar, pelan tapi berat. Dan saat ia mengucapkannya, air matanya menetes begitu saja. Andra terdiam sejenak. Ia tidak menyangka perempuan yang dulu selalu menatapnya dengan angkuh kini menunduk di hadapannya dengan penuh penyesalan. Perlahan, ia tersenyum. Senyum yang tulus, hangat,
dan tak sedikit pun menyimpan dendam. Enggak apa-apa, Mbak. Saya enggak pernah marah, kok. Luka paling dalam sering datang dari orang yang Tuhan ingin dekatkan pada kita. Maya menatapnya lama. Ada sesuatu dalam cara Andra bicara, bukan sekadar kata, tapi kedalaman hati yang hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar tulus. Kamu, beneran gak marah sama aku? Andra menggeleng pelan. Marah buat apa? Semua orang bisa berubah, Mbak. Mungkin Tuhan memang pengen ngasih pelajaran buat kita berdua. Maya menunduk, air matanya kembali jatuh. Aku malu, Andra. Aku baru sadar, yang bikin seseorang besar itu bukan seragam putih atau gelar, tapi hatinya. Andra tersenyum lagi. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, dunia ini bakal jauh lebih tenang, Mbak. Beberapa detik mereka hanya diam. Namun diam itu bukan lagi canggung, melainkan damai. Maya kemudian membuka sedikit isi kotak, memperlihatkan sepatu itu. Cocok nggak ukurannya? Pas banget, jawab Andra dengan senyum lebar. Wah, terima kasih ya. Ini bakal saya jaga baik-baik. Maya menatapnya dengan mata berkaca. Aku yang harusnya berterima kasih, karena kamu udah sabar, bahkan waktu aku jadi orang paling menyebalkan di dunia. Andra tertawa kecil. Kalau semua orang sempurna, rumah sakit ini nggak butuh dokter, kan? Maya ikut tertawa, tawa pertama yang terasa tulus setelah sekian lama. Hatinya terasa ringan, seperti beban besar telah terangkat. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Bukan lagi antara perawat dan cleaning service, tapi antara dua manusia yang saling menghormati. Maya sering terlihat membantu Andra membawa peralatan, kadang menemaninya saat istirahat di taman rumah sakit. Beberapa rekan perawat sempat berbisik heran. Kok Maya sekarang akrab banget sama Andra? Tapi Maya hanya tersenyum. Karena nggak ada yang rendah dari orang yang bekerja dengan hati. Di hati kecilnya, Maya tahu, pertemuan dan luka di masa lalu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan menyelamatkan keduanya, bukan dari kecelakaan, tapi dari kesombongan dan kesepian. Malam itu, Maya menatap keluar jendela rumah sakit. Ia melihat Andra berjalan menuju parkiran, masih mengenakan sepatu baru pemberiannya. Langkahnya mantap, wajahnya tenang. Terima kasih, Tuhan, bisik Maya pelan. Karena lewat orang yang dulu aku hina, aku belajar apa arti rendah hati yang sesungguhnya. Ia tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa benar-benar damai. Waktu berjalan begitu cepat. Rumah sakit Bina Kasih kini tampak jauh lebih modern, bersih, dan teratur. Lorong-lorong yang dulu sering dipel oleh Andra kini mengilap sempurna, bukan hanya karena cairan pembersih, tapi karena perubahan sistem kerja yang ia bangun dengan hati. Ya, Andra bukan lagi cleaning service. Setelah bertahun-tahun bekerja sambil kuliah malam, ia akhirnya lulus dan dipercaya menjadi manajer operasional rumah sakit. Namun, meski jabatannya tinggi, sikapnya tak berubah. Ia masih menyapa satpam setiap pagi. Masih turun tangan saat petugas kebersihan kesulitan membawa alat berat. Masih mau membantu mengganti air dispenser atau membetulkan pintu rusak. Bagi Andra, setiap pekerjaan adalah bentuk pengabdian bukan kebanggaan semu. Jabatan itu cuma gelar, tapi hati yang tulus itu pangkat seumur hidup, katanya suatu kali pada staf baru. Dan setiap kali ia bicara seperti itu, banyak orang diam-diam menatapnya dengan kagum. Mereka tahu, lelaki itu pernah berdiri di titik terendah, dan kini bersinar bukan karena kekuasaan, tapi karena kebaikan. Suatu pagi yang cerah, rumah sakit tampak sibuk. Ada tenda putih di taman belakang, dihiasi bunga melati dan pita biru muda. Di tengahnya, sebuah pelaminan sederhana berdiri anggun. Hari itu, Andra dan Maya resmi menikah. Para pegawai rumah sakit datang berbondong-bondong, dari dokter, perawat, satpam, hingga petugas kebersihan. Mereka semua tersenyum bahagia menyaksikan dua orang yang dulu terikat oleh luka, kini disatukan oleh cinta dan pengampunan. Maya tampil anggun dengan kebaya putih sederhana. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya senyum lembut yang tak pernah pudar sejak pagi. Di sampingnya, Andra mengenakan setelan abu-abu, rapi, namun tetap rendah hati seperti biasanya. Ketika acara tiba pada prosesi ijab kabul, suasana mendadak hening. Suara Andra terdengar mantap saat mengucap janji suci.
Beberapa rekan bahkan menitikkan air mata haru. Setelah sah menjadi suami istri, Andra menatap Maya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Di hadapan semua orang, ia berkata pelan namun jelas. Dulu kamu hina aku karena pel tangan ini kotor. Sekarang, tangan ini yang akan kugunakan untuk menjagamu seumur hidup. Maya menunduk, air matanya tak bisa dibendung. Ia menggenggam tangan Andra erat-erat, lalu membalas lirih. Dan dulu aku buta karena kesombongan. Tapi Tuhan menutup mataku hanya untuk membukanya kembali, lewat ketulusanmu. Suara tepuk tangan menggema. Beberapa perawat yang dulu sering ikut mengejek Andra kini menatapnya dengan wajah menyesal, namun juga penuh kagum. Sementara di pojok taman, Rika, sahabat Maya yang dulu selalu menegurnya, tersenyum haru. Aku tahu Tuhan memang gak salah nulis takdir kalian, bisiknya pelan. Setelah acara selesai, Andra sempat berdiri di depan seluruh pegawai rumah sakit. Ia mengucap sepatah dua patah kata yang membuat semua yang hadir terdiam. Saya nggak pernah nyangka hidup saya bakal berubah sejauh ini. Dulu, saya cuma tukang pel yang orang anggap nggak punya masa depan. Tapi saya percaya, selama kita kerja dengan hati dan nggak berhenti berbuat baik, Tuhan pasti kasih jalan, bahkan lewat luka dan penghinaan. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menangis. Maya menatap suaminya dengan bangga. Lelaki yang dulu ia remehkan, kini justru menjadi cahaya dalam hidupnya. Sore itu, saat semua tamu sudah pulang, Andra dan Maya duduk di bangku taman rumah sakit, tempat mereka dulu sering berbincang diam-diam. Langit jingga memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Maya bersandar di bahu Andra. Aku masih nggak percaya, dulu aku bisa segitu jahatnya sama kamu, ucapnya lirih. Andra tersenyum, mengusap rambutnya pelan. Kalau dulu kamu nggak begitu, mungkin kita nggak akan belajar arti maaf dan sabar. Maya menatapnya dengan mata basah tapi bahagia. Kamu nggak cuma bersihin lantai, Andra. Kamu bersihin hatiku juga. Andra tertawa kecil. Dan kamu, bikin hidupku lebih berarti. Di kejauhan, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat oranye di langit sore. Suara burung pulang terdengar lembut, seperti melantunkan doa bahagia untuk keduanya. Dan di bawah langit senja itu, dua insan yang pernah terpisah oleh kesombongan kini bersatu oleh takdir yang indah. Kadang, Tuhan menyatukan dua hati lewat jalan yang penuh luka. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyembuhkan. Karena cinta sejati bukan lahir dari kesempurnaan, tapi dari pengampunan dan perubahan yang tulus. Andra dan Maya membuktikan bahwa rendah hati bisa mengubah hinaan jadi penghormatan. Dan kasih yang tulus bisa tumbuh dari tempat paling tak terduga. Kadang, hidup membawa kita melewati jalan yang tak kita pahami. Ada luka, ada air mata, ada penghinaan. Tapi di balik semua itu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Andra dan Maya sudah membuktikannya. Bahwa setiap kesakitan bisa berubah jadi kekuatan. Dan setiap hinaan bisa berakhir menjadi pelukan penuh cinta. Ingatlah, tak ada orang rendah di mata Tuhan, selama ia bekerja dengan hati. Dan tak ada yang benar-benar jatuh, selama ia masih mau belajar untuk bangkit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati, membuka mata, dan mengingatkan kita untuk selalu rendah hati kepada siapapun. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Biar semakin banyak yang percaya bahwa kebaikan selalu punya akhir yang indah.